Naga memiliki skala terbalik. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Wang Xian berdiri di sana dengan niat membunuh melonjak di matanya. Tatapannya tertuju pada semua orang di Kekaisaran Bingxin. Kekerasan muncul di matanya. Semua orang di sekitar berdiskusi dengan kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Ling Jian'er, yang telah memperoleh gelar pemimpin tertinggi, akan dijodohkan dengan Tuan Muda Ao Tian oleh Kekaisaran Bingxin. Ketika Ling Jian'er mendengar kata-kata tuannya dan Raja Bingxin, wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Saudari Jian'er, Anda adalah wanita paling luar biasa yang pernah saya lihat. Menikahlah denganku, dan aku akan membiarkanmu menikmati berkah surga. Aku akan membiarkanmu menjadi wanita paling mempesona di wilayah yang luas ini. Saat ini, Ao Tian menatap Ling Jian'er dengan wajah penuh senyum dan percaya diri. Saat dia berbicara, dia perlahan merentangkan tangannya dan mengeluarkan aura yang mendominasi. Di masa depan, kamu akan menjadi pemilik perempuan dari langit ini. Mendesis. Sekitar 100.000 orang menghirup udara dingin ketika mereka mendengar pernyataan Tuan Muda Ao Tian. Hampir semua gadis memandang Ling Jian'er dengan iri. Namun, ekspresi Ling Jian'er semakin jelek dan jelek. Dia melirik Ao Tian dan pandangannya tertuju pada orang-orang dari kerajaan hati yang sedingin es. Saya tidak setuju. Saya akan membuat keputusan sendiri. Suara dinginnya terdengar. Apa ini? Ketika suara Ling Jian'er terdengar, semua orang dari kerajaan hati es memiliki perubahan besar dalam ekspresi. Orang-orang di sekitar mereka juga tercengang dan mata mereka bersinar dengan cahaya aneh. Ao Tian, yang berdiri di samping, sedikit tertegun. Ekspresi arogan di wajahnya langsung membeku. Dia menoleh ke Ling Jian'er dan memelototinya dengan sepasang mata marah. Jian'er, jangan main-main. Pernikahan adalah peristiwa besar. Itu adalah perintah orang tuamu. Terlebih lagi, ayah angkat dan tuan melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Ketika Raja Bingxin mendengar kata-kata Ling Jian'er, ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan sikap mendominasi. Bing Qiankun, Bing Fawu, apakah ini keputusanmu? Wang Xian menatap Raja Bingxin dan lelaki tua berambut putih itu. Dia memanggil mereka dengan nama mereka dan menanyai mereka dengan nada dingin. Ketika Raja Bingxin dan lelaki tua berambut putih mendengar kata-kata dingin Wang Xian, mereka sedikit mengernyit dan ekspresi mereka sedikit berubah. Ketika semua orang di sekitar melihat situasi ini, wajah mereka dipenuhi keheranan saat mereka melihat sekeliling. Tidak ada yang mengharapkan situasi seperti itu terjadi. Pendeta Wang, pernikahan Jian'er diputuskan setelah kami pertimbangkan dengan cermat. Mari beri dia kehidupan yang lebih baik. Kekaisaran Bingxin saya dan Bing Qiankun saya memiliki banyak anak perempuan. Mereka semua seindah bunga. Anda dapat memilih salah satu dari mereka. Selain itu, selama Pendeta Wang menyukai salah satu wanita cantik di seluruh Kekaisaran Bingxin, aku akan membuat keputusan untukmu. Raja Bingxin tersenyum dan berkata kepada Wang Xian. Haha, hampir semua orang tahu bahwa aku, Wang Xian, datang ke wilayah yang luas dari wilayah laut yang mengalir untuk mencari Jian'er. Kalian memaksaku sekarang. Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Suaranya dipenuhi dengan rasa dingin. Dia menghela nafas perlahan pada kalimat terakhir. Aku sudah memiliki seseorang di hatiku. Ling Jian'er berdiri di panggung kebanggaan surga dan mengalihkan pandangannya dari Wang Xian. Dia memandang Raja Bingxin dan berkata dengan tenang. Kekaisaran Bingxin. Kata-kata Ling Jian'er dan kata-kata Wang Xian menyebabkan dua tetua tertinggi dari Sekte Solitaire menjadi murung seketika. Mereka memandang Ao Tian yang berdiri di sana dengan kemarahan tak berujung di matanya. Mata mereka juga dipenuhi dengan kedinginan dan kemarahan. Kerajaan Bingxin telah mengatakan bahwa mereka akan menunangkan Bing Jian'er dengan putra pemimpin tertinggi mereka. Tapi sekarang, mereka tidak setuju. Ini adalah tamparan ke wajah satu-satunya sekte. Ini adalah pelanggaran martabat satu-satunya sekte. Tetua tertinggi, serahkan masalah ini pada dinasti Hati Es. Tetua Bing Fa yang berambut putih tidak merasakan kemarahan tetua tertinggi dari satu-satunya sekte. Wajahnya sangat berubah dan dia dengan cepat berkata. Ao Tian di panggung ajaib perlahan mengangkat kepalanya dan berdiri di sana tanpa ekspresi memandangi segala sesuatu. Jian'er, kami sudah membuat keputusan tentang masalah ini. Kami melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Masalahnya sudah selesai. Di masa depan, kamu akan menikah dengan satu-satunya sekte dan menjadi istri Tuan Muda Ao Tian. Hargai kesempatan ini. Ekspresi Bing Fawu juga menjadi dingin saat dia memerintahkan Ling Jian'er. Adapun Pendeta Wang, masalah ini adalah masalah dinasti Bingxin kita. Itu bukan sesuatu yang bisa kamu ikuti. Tapi jangan khawatir, kerajaan Bingxin kami akan memberimu kompensasi yang cukup. Bing Fawu berkata sambil menatap sesepuh berambut panjang di sampingnya. Beginilah masalahnya diputuskan.
Tidak ada yang bisa mengubahnya. Penatua berambut panjang mengumumkan dengan wajah muram. Kakek tua, bagaimana masalah Jian Er diputuskan oleh kalian berdua? Begitu mereka berdua selesai berbicara, suara agak biadab Wang Xian terdengar. Bajingan, ketika Bing Fawu dan tetua berambut panjang mendengar kata-kata Wang Xian, wajah mereka langsung berubah geram. Pendeta Wang, jika bukan karena kamu menyembuhkanku, aku akan bisa membunuhmu jika kamu mengucapkan kata-kata itu. Bing Fawu menggeram padanya dengan wajah penuh amarah. Pak Tua, apakah kamu tahu bahwa akulah yang membantumu mengeluarkan jiwa gelap di tubuhmu? Bagaimana mungkin Kekaisaran Bingxin melakukan hal yang tidak berterima kasih? Wang Xian mengangkat kepalanya dan menatap Bing Fawu. Anda, wajah Bing Fawu memerah saat mendengar kata-katanya. Diam, ini adalah masalah kerajaan Bingxin kita. Anda hanyalah seorang pendeta. Anda tidak memiliki hak untuk ikut campur dalam masalah kami. Jangan berpikir bahwa kamu adalah pendeta nomor satu dan kamu berani menjadi begitu sombong terhadap Kekaisaran Bingxin kita. Biar ku beritahu, Jian Er beruntung bisa menikah dengan Tuan Muda Aotian. Dibandingkan dengan Tuan Muda Aotian, kamu seperti kunang-kunang yang bersaing dengan bulan cerah. Pada saat ini, Bing Jinghuan, yang berdiri di samping, memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Dia sombong saat dia berteriak pada Wang Xian. Saat Bing Jinghuan berteriak, orang-orang dari Kekaisaran Bingxin tidak menghentikannya. Ketika Wang Xian mendengar kata-katanya, senyum muncul di wajahnya. Dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Saya tidak setuju. Di panggung kebanggaan surga, Ling Jian-er berkata dengan tatapan penuh tekad. Dia memandang Wang Xian dan bergerak. Berdengung. Namun, saat Ling Jian-er hendak terbang menuju Wang Xian, Tuan Muda Aotian mengeluarkan bola bundar dari tangannya. Bola bundar menyelimuti panggung kebanggaan surga. Ekspresi Ling Jian-er berubah. Tidak ada fluktuasi sama sekali ketika dia menabrak formasi. Aotian, lepaskan Jian-er. Wang Xian melihatnya dan niat membunuh yang menakutkan yang dia tekan meletus. Dia berteriak keras. Tidak ada yang tidak bisa aku, Aotian dapatkan. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi mendominasi. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia melihat ke arah Ling Jian-er yang berada di samping. Wanita luar biasa seperti itu hanya layak untukku, Aotian. Tidak ada orang lain yang layak untuknya. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke semua orang di Kekaisaran Bingxin. Kekaisaran Bingxin, saya harap kalian semua dapat menyelesaikan ini dengan sukses. Aku tidak ingin bertarung. Dia berdiri di sana dengan arogan dan berkata dengan lemah. Jangan khawatir, Tuan Muda Aotian. Raja Bingxin segera menangkupkan tangannya dan berkata dengan tegas. Sekarang, dinasti Bingxinku mengumumkan. Putri Bing Jian-er, nikahi Tuan Muda Aotian. Perintah orang tuamu, kata-kata Mak Comblang. Jika ada yang berani ikut campur, dinasti Bingxin saya pasti akan menghukum mereka dengan keras. Raja Bingxin menangkupkan tangannya ke Tuan Muda Aotian. Tatapan dinginnya menyapu Wang Xian saat dia menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin. Dia membuat pengumuman terakhir. Kata-kata jodoh apa saya adalah ayah Jian-er. Apa hak Kekaisaran Bingxin Anda untuk disebut sebagai orang tua Jian-er? Jian-er telah kehilangan ingatannya. Sudah berapa lama dia berada di Kekaisaran Bingxin Anda sekarang Jian-er tidak setuju, apa hakmu untuk memaksanya? Ketika Master Sekte Ling, yang berdiri di samping Wang Xian, mendengar kata-kata Raja Bingxin, dia mengungkapkan ekspresi marah dan meraung keras. Biarkan aku keluar, aku tidak akan menikah dengannya. Biarkan aku keluar. Pada tahap kebanggaan surga, Ling Jian-er mengacungkan pedang panjang logam di tangannya dan menusukkannya dengan kuat ke arah formasi. Namun, formasi kokoh itu tidak memiliki riak sedikitpun. Ini benar-benar tak terduga. Sekarang, Kekaisaran Bingxin merasa malu. Menurut apa yang saya katakan, Bing Jian-er bukanlah putri Raja Bingxin. Sebaliknya, dia dibawa ke sini oleh Patriark Kekaisaran Bingxin belum lama ini. Bing Jian-er jelas setia kepada Pendeta Wang. Sekarang namun, Pendeta Wang itu akan mendapat masalah. Wanita yang diinginkan Tuan Muda Aotian, dia tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Semua orang di sekitar memandang, mengerutkan bibir, dan berbisik. Kekaisaran Bingxin tidak tahu berterima kasih. Hari ini, saya, Wang Xian, mengumumkan. Jika Jian-er tidak pergi bersamaku hari ini, aku pasti akan membuat kerajaan Bingxinmu berdarah ribuan mil. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke Ling Jian-er dan menatap semua orang di Kekaisaran Bingxin. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengumumkan hal yang sama. Hahaha, Pendeta Wang, saya akan memberi Anda wajah dan memanggil Anda sebagai Pendeta Wang. Jika saya tidak memberi Anda wajah, Anda bukan apa-apa di mata Kekaisaran Bingxin kami. Buat Kekaisaran Bingxinku berdarah ribuan mil.
Apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Haha. Penatua berambut panjang dari kerajaan Bingsin tertawa gila. Aura kuat milik tingkat ke-8 dari alam tembus pandang dipancarkan dari tubuhnya saat dia menatap Wang Xian dengan dingin. Orang-orang lain dari Kekaisaran Bingsin juga menatap Wang Xian dengan mata berbinar. Haha, ini sangat menarik. Ini sangat menarik. Seorang pendeta yang bersinar, sebenarnya berani menantang Kekaisaran Bingsin. Kamu benar-benar sombong dan sombong. Apakah Anda berani menantang Sekte Solipsistik? Jangan mengira hanya karena kau menyelamatkan putra mahkota kerajaan Wuji, kau bisa bertindak sembrono di wilayah yang luas. Bingsin Empire, jangan ragu. Semua konsekuensinya akan ditanggung oleh Sekte Solipsistik. Ao Tian tertawa sinting saat mendengar kata-kata Wang Xian. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan. Pada akhirnya, dia berjanji pada Kekaisaran Bingsin. Jangan takut dengan Kekaisaran Wuji. Satu-satunya sekte mereka ada di sini. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuat kerajaan Bingsin kita berdarah ribuan mil. Penatua berambut panjang terbang beberapa ratus meter ke depan dan menatap Wang Xian dari langit. Di sekitar mereka, Bing Fawu, Raja Bing Qiankun, dan para ahli dari kerajaan Bingsin segera terbang ke langit dan melihat ke bawah juga. Ao Tian, kamu ingin aku menikah denganmu, bermimpilah. Suara dingin Ling Jian terdengar dari dalam formasi arai di panggung prodigi. HMPH, kamu akan menjadi milikku selama sisa hidupmu. Tidak lama dari sekarang, pernikahan kita akan diadakan di bawah pengawasan dunia. Sekarang, aku akan membawamu kembali ke satu-satunya sekte untuk melihatnya. Ayo pergi, tidak baik melihat orang itu mati di sini. Ao Tian melihat semua orang melihat ke arahnya. Ekspresinya tidak bagus saat dia melambaikan tangannya. Pola heksagram muncul di langit di atas panggung kebanggaan surga. Kedua sosok mereka menghilang seketika. Hanya sekte, kamu mencari kehancuranmu sendiri. Wang Xian melihat Ling Jian yang menghilang ke dalam formasi. Matanya perlahan menjadi hitam. Aura kekerasan berkumpul di tubuhnya. Seorang pendeta belaka. Singkirkan dia secepat mungkin. Buang-buang waktu. Seorang tetua tertinggi dari Sekte Soli berkata dengan acuh tak acuh. Dia memberi isyarat kepada sesepuh tertinggi di sampingnya dan melompat ke langit. Dia pergi langsung melalui teleportasi jarak jauh heksagram. Ingat, seorang pendeta yang bersinar. Jangan terlalu sombong. Kalau tidak, kamu akan mati. Penatua berambut panjang dari Kekaisaran Hati Es menatap Wang Xian dan berkata dengan acuh tak acuh. Bunuh dia. Saat mereka berdua berbicara, mereka memerintahkan dua orang di samping mereka. Itu leluhur tua. Dua pembangkit tenaga listrik di level 7 dari alam tembus pandang mengangguk dan berjalan perlahan. Pendeta Wang itu akan mati. Siapa yang mengira Santo Cahaya akan berakhir seperti ini? Dia terlalu sombong. Dia berani memprovokasi siapapun. Kali ini, aku khawatir dia akan mati. Ketika semua orang melihat Kekaisaran Bingsin yang marah hendak bergerak, mata mereka berbinar saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Ketika Wang Xian melihat dua pembangkit tenaga listrik tingkat ke-7 dari Kekaisaran Bingsin terbang keluar, dia sedikit menyipitkan matanya. Niat membunuh yang kejam semacam itu menyebabkan matanya perlahan berubah menjadi hitam pekat. Kamu hanya akan memiliki wajah jika kerajaan Bingsin kami memberimu wajah. Jika kami tidak memberimu wajah, kamu bukan apa-apa. Dua ahli di level 7 dari tingkat kekosongan Sitraf menatap Wang Xian dan berkata dengan jijik. Di belakangnya, Bing Jinghuan sedang menonton adegan ini dengan penuh semangat. Batuk-batuk, batuk-batuk, akhirnya aku di sini. Saya akhirnya di sini. Pendeta Wang, selamatkan aku. Batuk-batuk, aku akan membantumu. Aku akan membantumu membunuh mereka. Saya akan membantu Anda berdarah ribuan mil dan membunuh semua orang. Pada saat ini, seorang lelaki tua bungkuk berjalan menuju Wang Xian dengan tongkatnya. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling dan menatap Wang Xian. Dia memaksakan senyum di wajahnya dan berkata kepada Wang Xian dengan sikap menjilat. Dua pembangkit tenaga listrik di level 7 dari alam tembus pandang yang akan bergerak sedikit terpana. Mereka menatap lelaki tua itu. Siapa-siapa lelaki tua itu? Cacat orang tua itu tampaknya lumpuh. Apa ada yang salah dengan otaknya? Apa yang dia lakukan di sini? Pria tua yang muncul entah dari mana dan bahkan berbicara dengan angkuh membuat semua orang di sekitarnya sedikit terpana. Kamu orang tua bodoh yang mencari kematian. Ayo mati bersamamu, Pendeta Wang. Dua seniman bela diri berwawasan tingkat 7 dari Kekaisaran Bingsin mengungkapkan sedikit penghinaan dingin di wajah mereka. Staf dan pedang panjang di tangan mereka menembakkan aliran air yang deras dan pedang es yang menusuk tulang. Dalam sekejap, mereka menyerang Wang Xian dan lelaki tua bungkuk itu. Berdengung, Wang Xian melihat kedua serangan itu tanpa emosi di matanya.
Dia perlahan mengangkat lengannya. Gelombang energi cahaya memblokir serangan itu secara langsung. Dia menoleh perlahan dan menatap lelaki tua bungkuk yang memohon untuk menyenangkannya. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Mata berambut hitam Wang Xian dipenuhi dengan kekerasan. Dia meletakkan telapak tangannya yang lain di dada lelaki tua itu. Berdengung, aura iblis yang menakutkan memasuki tubuh lelaki tua itu. Jiwa kegelapan yang dilepaskannya langsung bergetar. Saya ingin menghancurkan kekaisaran Bingxin. Suara dinginnya terdengar oleh pria tua bungkuk itu. Ini kegelapan-kegelapan ini. Pria tua bungkuk itu merasakan energi gelap di tubuh Wang Xian. Matanya yang keruh terbuka lebar, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia menelan seteguk air liur dan menatap kosong ke tangan kiri Wang Xian. Energi cahaya yang padat menahan serangan dari dua seniman bela diri tembus pandang tingkat ketujuh. Di tangan kanannya, energi gelap bergulir memasuki tubuhnya. Setuju, hidup, tidak setuju, mati. Wang Xian menatap lelaki tua bungkuk yang gemetar di sudut mulutnya. Matanya benar-benar hitam pekat. Keke, aku suka membunuh orang. Saya akan membunuh siapapun yang Anda inginkan. Lelaki tua bungkuk itu merasakan energi di tubuhnya pulih. Wajahnya menunjukkan tawa gila yang bersemangat dan bengkok saat dia meraung keras. Sejujurnya, Pendeta Wang, saya menyukai kepribadian Anda. Keke. Pria tua bungkuk itu tertawa terbahak-bahak dan sosoknya langsung menghilang dari tubuh Wang Xian. Bayangan hitam menyerang dua pembangkit tenaga listrik tier 7 yang kosong dari Kekaisaran Bingxin dengan kecepatan yang mengerikan. Pembangkit tenaga listrik tier 7 yang berwawasan luas, yang terkejut bahwa Wang Xian telah memblokir mereka berdua dalam sekejap, tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Keke, Pendeta Wang berkata bahwa dia ingin menghancurkan kerajaan Bingxinmu. Kemudian, dia akan menghancurkanmu. Akan ada jutaan mayat dan darah akan mengalir sejauh ribuan mil. Keke. Suara mengerikan tiba-tiba bergema di langit di atas tempat tersebut. Mendesis. Pada saat yang sama, terdengar suara robekan. Di bawah tatapan terkejut semua orang, tubuh dari dua seniman bela diri kosong berwawasan level 7 langsung terkoyak dengan paksa. Darah, daging, dan organ dalam terbang kemana-mana. Kabut darah perlahan mengungkapkan wajah Penatua kurus yang sangat biadab. Energi gelap di sekitar sesepuh melonjak dan memadat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Bau darah. Penatua dengan penuh semangat menjilat darah di sudut mulutnya dan berteriak dengan suara rendah. Apa? Ahli interpretasi batal peringkat 8. Penatua bungkuk itu sebenarnya adalah ahli interpretasi kekosongan peringkat 8. Dia langsung membunuh dua ahli interpretasi kosong peringkat 7 dari Kekaisaran Bingxin. Astaga, apa-apa yang terjadi orang tua bungkuk itu ada di sini untuk mencari pengobatan dari Pendeta Wang, dan syaratnya adalah memusnahkan dinasti Bingxin. Orang-orang di sekitarnya memandangi lelaki tua yang tampak buas itu dengan keterkejutan di wajah mereka. Pakar interpretasi batal peringkat 8. Ketika dinasti Bingxin melihat dua ahli peringkat 7 langsung terbunuh, ekspresi mereka langsung menjadi sangat tidak sedap dipandang. Sialan, kamu orang tua, kamu ingin membuat musuh dari dinasti Bingxin kita. Melihat perubahan mendadak itu, sesepuh berambut panjang dan Ais Fa Wu meraung dengan ekspresi jelek. Keke, siapa yang memintamu untuk menyinggung Pendeta Wang, dan hanya dia yang bisa mengusir jiwa gelap di tubuhku. Saya mendengar bahwa Anda juga disembuhkan oleh Pendeta Wang. TSK, tahukah kamu bahwa dalam hidupku, orang yang paling aku inginkan adalah mereka yang tidak tahu berterima kasih. Pria tua bungkuk itu mengangkat kepalanya sedikit seolah-olah dia sedang menikmati dirinya sendiri. Aliran aura iblis melonjak hebat di tubuhnya. Perasaan ini membuatnya merasa sangat baik. Pendeta Wang, sepertinya kami benar-benar meremehkanmu. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menghancurkan kerajaan Bingxin kami hanya dengan mengandalkan seseorang di level 8 dari tahap interpretasi Void? Hari ini, bahkan jika ada pembangkit tenaga listrik di level 8 dari tahap interpretasi Void yang membantumu, kamu masih akan mati. Penatua berambut panjang menatap Wang Xian dan menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi malu. Tongkat teratai besar muncul di tangannya. Air mengalir di atas teratai. Bing Fa Wu, yang berada di samping, memasang ekspresi serius di wajahnya. Dia memegang pedang panjang di tangannya. Di sekelilingnya, sesepuh tertinggi dari Sekte Solitaire memandangi sesepuh bungkuk itu dan sedikit mengernyit. Pergi ke langit dan bertarung. Jangan hancurkan wilayah Sekte Solitaire. Dia memperingatkan Kekaisaran Bingxin dan lelaki tua bungkuk itu dengan arogan. TSKCK. Pria tua bungkuk itu tersenyum sinis dan menatap sesepuh tertinggi sekte itu. Mulai sekarang, jangan panggil aku Pendeta Wang. Wang Xian melirik sesepuh tertinggi sekte dan menatap semua orang di Kekaisaran Bingxin dengan murid-muridnya yang hitam pekat.
Sekarang, tanpa Pendeta Wang, saya lebih suka orang lain memanggil saya. Saat dia berbicara, dia perlahan membuka lengannya dan gumpalan gas hitam merembes keluar dari tubuhnya. Perubahan tubuh Wang Xian langsung menarik perhatian semua orang. Semua orang tercengang saat melihat gumpalan gas hitam merembes keluar dari pendeta cahaya yang kuat. Tuhan, setan, raungan keluar dari mulut Wang Xian dan aura cahaya di tubuhnya tersapu. Yang menggantikannya adalah kegelapan tanpa akhir. Kegelapan tebal langsung melonjak dari tubuh Wang Xian. Aura kekerasan, dan menakutkan berkerumun di sekitar Wang Xian. Hari ini, aku, Wang Xian, tidak akan menghancurkan kekaisaran hati es dan iblis langit. Sebuah wild roar keluar dari mulutnya. Suara itu menyebar ribuan mil. Semua orang di reruntuhan kerajaan dewa dapat mendengarnya dengan jelas. Dalam sekejap, seluruh reruntuhan kerajaan dewa terdiam selama 2 detik. Semua orang melihat ke arah sekte tunggal. Mata mereka terbuka lebar dan penuh kejutan. Raungan ini terlalu menakutkan. Bukankah Wang Xian adalah nama pendeta Wang? Kerajaan Bingxin abadi, tidak ada setan langit. Ini berarti kerajaan es abadi tidak dapat sepenuhnya mewujudkan nama setan langit. Pendeta Wang setan langit. Kedua nama ini sekarang seperti guntur di reruntuhan kerajaan dewa. Salah satunya adalah Santo Cahaya, dan yang lainnya adalah iblis nomor 1 di dunia, iblis langit. Apa hubungan antara Santo Cahaya dan iblis langit? Di klan He, semua orang di klan He memiliki perubahan besar dalam ekspresi ketika mereka mendengar lolongan ini. Semua ahli dari klan He saling memandang sebelum terbang menuju arah hall. Di Kekaisaran Wuji, kota Wuqing dan para ahli lainnya sedikit terkejut saat mendengar raungan. Mereka segera terbang menuju arah sekte solitaire. Ledakan. Apa yang sedang terjadi ya Tuhan? Pendeta Wang, bagaimana bisa Pendeta Wang menjadi setan langit? Ini aku tidak percaya. Saint of Light sebenarnya adalah iblis langit. Cek, katakan padaku ini tidak nyata. Puncak dari pendeta yang bersinar, iblis nomor 1 di wilayah yang luas. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang sama? Semua ini, orang-orang di sekitar aula diri tertinggi semuanya kaget. Mereka tidak percaya saat melihat Wang Xian, yang memiliki aura iblis yang mengguncang langit. Mata mereka terbuka lebar. Siapa yang bisa percaya bahwa Santo Cahaya, pendeta yang menyelamatkan dunia dengan guci gantung dan memiliki hati yang baik hati, sebenarnya mampu memusnahkan 1 juta orang di kota iblis kuno. Saat dia muncul, dia memusnahkan 25 Skyfin yang berada di level ke-7 dari tingkat kekosongan Sitraf. Ini terlalu gila. 2 identitas yang sangat berbeda, satu baik dan satu jahat. Itu mengejutkan dunia. Batuk-batuk, bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, ketika semua orang di Kekaisaran Bingxin melihat raungan keras Wang Xian dan merasakan aura yang menakutkan itu, pupil mata mereka sedikit mengecil. Sedikit ketakutan muncul di wajah mereka. Mereka tidak takut pada Pendeta Wang karena tidak peduli seberapa kuat seorang pendeta, dia bukanlah tandingan kerajaan Bingxin. Namun, mereka takut pada setan langit. Setan langit yang membuat semua kekuatan takut padanya. Namun, kata-kata Eternal Bingxin Empire dan Eternal Sky Demon bergema di seluruh dunia. Ledakan. Tepat ketika semua orang dikejutkan oleh identitas Wang Xian, dia mengayunkan tangannya ke langit di atas panggung kebanggaan surga. Lengannya langsung berubah menjadi cakar naga. Energi gelap yang mengerikan mendarat di puncak panggung kebanggaan surga. Bes. Bum. Gelombang energi bergulir di atas panggung kebanggaan surga. Heksagram muncul dan perlahan runtuh. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Ketika tetua tertinggi dari sekte solipsistik melihat bahwa Wang Xian adalah iblis langit, ekspresinya berubah drastis. Ketika dia melihat Wang Xian telah menghancurkan teleportasi jarak jauh, dia menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat malu. Tentu saja, aku akan menghancurkan kalian semua. Wang Xian memandang sesepuh tertinggi dari sekte solipsistik dan berkata dengan suara tenang. Mendesis. Kata-kata Wang Xian menyebabkan ratusan ribu orang yang hadir menghirup udara dingin. Semua orang menatap Wang Xian dengan panik. Terutama mereka yang berasal dari sekte solipsistik. Ekspresi mereka terus berubah. Jika orang lain yang mengatakan ini, mereka mungkin merasa itu di bawah mereka. Namun, ini adalah setan langit yang terkenal. Mengenai setan gila seperti itu, tidak ada yang berani meragukan kata-katanya. Hancurkan kami. Penatua tertinggi dari sekte solipsistik memiliki sedikit perubahan ekspresi ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Namun, setelah itu, aura yang mendominasi terpancar dari tubuhnya. Setan langit, jadi bagaimana jika Anda adalah iblis langit di dunia ini? Sekte solipsistik adalah sekte yang paling kuat. Bahkan jika kamu adalah iblis langit, jangan terlalu sombong hari ini.
Penatua tertinggi dari Sekte Solipsistik meraung dengan suara rendah dengan ekspresi dingin saat dia berdiri di sana. Membunuh. Hari ini, saya akan menghancurkan dinasti Bingxin. Saya akan membuat jutaan mayat dan membuat darah mengalir sejauh ribuan mil. Membunuh. Namun, Wang Xian tidak memperhatikan ancaman dari sesepuh tertinggi dari Sekte Solipsistik. Dia mengeluarkan raungan marah. Mengaum, mengaum, mengaum. Transformasi naga ilahi. Naga dewa hitam pekat yang panjangnya sekitar 150 meter muncul di langit. Aura brutalnya memenuhi radius puluhan kilometer. Keke, bunuh, bunuh, bunuh. Pria tua bungkuk itu bisa menculik Wang Xian untuk mengobati lukanya saat itu. Dapat dilihat bahwa dia bukan orang yang baik. Pria tua bungkuk itu juga memancarkan aura iblis yang mengerikan saat dia menyerang ke depan. Bos iblis, serahkan kedua orang ini dari Kekaisaran Bingxin kepadaku. Pria tua bungkuk itu menatap Wang Xian dengan sedikit keterkejutan dan ketakutan di matanya. Dia mengeluarkan teriakan aneh dan pergi menemui Ais Darmano dan pria tua berambut panjang. Dia melawan dua orang di tingkat ke-8 dari tingkat Citra Void sendirian. Meski tubuhnya baru saja pulih, ia memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Lagi pula, kekuatannya di puncaknya tidak hanya di tingkat ke-8 dari tingkat kekosongan tembus pandang. Membunuh. Semua orang di Kekaisaran Hati Es terlihat sangat malu saat melihat situasi ini. Hati mereka bergetar hebat. Itu di luar harapan mereka. Itu benar-benar di luar harapan mereka. Mereka tidak pernah berharap bahwa mereka akan mencapai tahap ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Santo Cahaya itu sebenarnya adalah iblis langit. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, Wang Xian mengayunkan tubuhnya yang besar dan menyerang tetua tertinggi dari Sekte Solitaire secara langsung. Bis! Kamu telah menyinggung Sekte Solitaire. Bunuh dia. Tetua tertinggi dari Sekte Solitaire meraung dengan wajah dingin. Banyak pedang raksasa berwarna cian muncul di sekelilingnya. Kerajaan naga di telapak tangan. Wang Xian tidak ragu sama sekali dan tidak menahan sama sekali. Jadi bagaimana jika dia dari Sekte Solitaire? Hari ini, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia akan membuat semua orang gemetar ketakutan. Dia juga akan membuat Sekte Solitaire gemetar ketakutan. Hanya dengan cara ini mereka tidak berani melakukan apapun pada Jian Er. Pergilah ke neraka, idola Dharma Pedang Qingming. Penatua tertinggi dari Sekte Solitaire memandang cakar iblis yang dikabarkan dengan ekspresi muram. Dia segera melepaskan Dharma idolanya. Banyak pedang besar memancarkan gelombang angin hijau seolah-olah menembus langit. Mereka menyerang Wang Xian secara langsung. Berlari, lari cepat. Pertarungan antara para ahli tingkat 8 dari alam tembus pandang bukanlah sesuatu yang bisa kita saksikan. Cepat-cepat, ya Tuhan, siapa yang mengira ini akan terjadi? Siapa sangka pendeta Wang adalah iblis langit. Kali ini, Kekaisaran Bingxin telah menyinggung orang yang salah. Bahkan Sekte Solipsistik mungkin telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak mereka singgung. Ketika para penonton melihat pertempuran itu, mereka semua lari ketakutan. Area pertempuran ahli interpretasi kekosongan peringkat 8 meliputi area seluas 20 km. Dalam jarak 20 km ini, jika seseorang terkena gelombang kejut, seseorang akan mati seketika. Lebih dari 100.000 orang melarikan diri ketakutan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, orang-orang dari Kekaisaran Bingxin dan Sekte Soleheart harus mati. Wang Xian menghancurkan bentuk pedang Qingming tetua tertinggi dengan cakar naganya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Sekte Soleheart dan semua orang dari Kekaisaran Bingxin yang ingin melarikan diri. Roar-roar, Dharma Idol, Abyss Demonic Dragon. Wang Xian meraung keras. Aura iblis di tubuhnya meledak. Setiap sisik tubuh naga ilahinya bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, sebuah pintu besar berwarna hitam pekat tiba-tiba muncul di langit. Pintu hitam besar itu seperti jurang saat dibuka perlahan. Berdengung. Mutiara naga iblis dari tingkat ke-8 dari alam tembus pandang di tubuh Wang Xian bergegas ke pintu jurang yang besar. Mengaum, mengaum. Raungan yang terdengar seperti raungan tiran terdengar dari pintu jurang yang besar. Kemudian, kepala naga besar keluar dari abis. Itu memiliki mata merah darah yang brutal dan wajah yang ganas. Dengan mutiara naga iblis sebagai jiwanya dan energi gelap sebagai tubuhnya, naga iblis perlahan keluar. Aura menakutkan di tubuhnya membuat semua orang gemetar. Ya Tuhan, apa itu? Aura yang menakutkan. Ini setidaknya di tingkat ke-8 dari tahap bela diri yang sangat kosong. Pada saat ini, para ahli dari Kekaisaran Wuji, klan He, dan faksi lainnya terbang ke arah mereka. Ketika mereka melihat makhluk mengerikan keluar dari pintu hitam besar yang menutupi area seluas 10 km, mereka semua menghirup udara dingin. Bahkan para ahli di tingkat ke-8 dari tahap bela diri kekosongan berhenti ketakutan.
Apa yang sebenarnya terjadi yang membuat iblis langit itu begitu marah sehingga dia bahkan ingin membunuh murid-murid sekte kita? Mata semua orang berkedip saat mereka melihat ke atas dan berpikir sendiri. Oh tidak, lari. Semua murid dari sekte kita, larilah sekarang. Penegak hukum yang dingin, pergi dan blokir makhluk gelap di langit. Penatua tertinggi dari sekte kami melihat makhluk menakutkan lainnya muncul di langit dan jantungnya berdebar kencang. Dia buru-buru berteriak. Penatua tertinggi, lawan kita sangat kuat. Kita tidak bisa memisahkan tubuh kita sama sekali. Kedua leluhur dari kerajaan hati es meraung dengan suara gemetar. Pada saat ini, mereka benar-benar bingung. Orang tua bungkuk di depan mereka sebenarnya mampu melawan dua orang sekaligus tanpa dirugikan. Bahkan, dia bisa melakukannya dengan mudah. Hal ini menyebabkan iblis langit memanggil makhluk tingkat 8 lainnya dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Dia benar-benar tidak dapat memblokirnya. Membunuh. Abyss Demon Dragon mengeluarkan aura serak dan brutal. Api naga hitamnya mendarat di semua murid dari Sekte Tunggal. Ah! Teriakan terdengar seketika. Murid dari Sekte Solitaire, yang selalu tinggi dan perkasa dan berpikir bahwa mereka lebih unggul, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Saat api iblis gelap mendarat, jeritan terdengar. Pada saat ini, mereka tahu bahwa Sky Demon tidak peduli bahwa mereka adalah murid dari Sekte Solitaire. Itu mungkin benar-benar seperti yang mereka katakan, menyebabkan jutaan mayat terkubur dan ribuan mil darah mengalir. Bajingan, mati. Sekteku pasti akan memenggal kepalamu. Jeritan kesakitan terdengar dari sekitarnya. Bahkan para tetua sekte, yang berada di level 6 dari tahap kekosongan Sitraf, tidak dapat menahan satu serangan pun dari Abyss Demonic Dragon. Naga iblis yang beringas, api iblis yang menakutkan, dan bahkan kekuatan kegelapan yang ganas menyapu, menyebabkan kematian banyak murid sekte tersebut. Ketika sesepuh tertinggi dari sekte tersebut melihat tampang pembunuh Wang Xian, dia sangat marah. Pancaran angin hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Dharma Idol, pedang badai. Pada saat ini, sesepuh tertinggi sekte tidak berani menahan diri. Dia melepaskan semua kekuatan di tubuhnya. Badai yang mengerikan terbentuk di sekelilingnya. Di tengah badai, bila angin berputar. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara gunung yang terkoyak terdengar di sekitarnya. Dua gunung yang tingginya ribuan meter di kedua sisinya langsung berubah menjadi bebatuan tajam oleh bila angin. Beberapa murid Sekte Soleheart dan orang-orang dari Kekaisaran Hati Es bahkan langsung dihancurkan oleh bila angin ketika mereka tidak dapat mengelak tepat waktu. Area yang terpengaruh oleh pertempuran antar ahli terlalu besar. Ketika datang ke pertempuran nyata, tidak ada waktu untuk peduli pada yang lemah. Jeritan kesakitan terdengar seketika. Dalam sekejap, ribuan orang meninggal akibat Dharma idolanya. Semua orang melarikan diri ke kejauhan dengan panik. Mereka berharap bisa menumbuhkan sepasang sayap. Meledak. Murid hitam pekat Wang Xian seperti jurang maut. Di lokasi hatinya, jantung cahaya dan kegelapan, pancaran kegelapan berkembang dan hampir sepenuhnya menutupi jejak cahaya. Aliran energi gelap yang tak henti-hentinya melonjak ke seluruh tubuhnya, menyebabkan setiap serangan Wang Xian menjadi sangat kejam. Cakar naga gelap yang sangat besar mencakar langsung ke tetua tertinggi dari Sekte Solipsistik. Kegelapan hebat yang terkandung di dalamnya bertabrakan dengan pedang badai, menghasilkan ledakan yang mengerikan. Shockwave dikirim ke segala arah. Berdengung. Pada saat ini, orang-orang di sekitar sepertinya kehilangan suara. Kedua gunung yang tingginya ribuan meter itu langsung runtuh, dan tanahnya runtuh sedalam lebih dari 10 meter. Tabrakan energi yang menakutkan menyebabkan seluruh ruang bergetar. Merusak. Ketika sesepuh tertinggi dari Sekte Solipsistik melihat pemandangan ini, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Bila badai dinetralkan, dan cakar naga yang menakutkan masih ada. Dia melambaikan tangannya dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Kekuatan badai yang mengerikan ingin mengangkat Wang Xian ke langit untuk bertarung. Dalam waktu kurang dari 5 menit, fondasi seluruh sekte akan hancur menjadi reruntuhan. Hanya itu yang kamu punya lalu pergi ke neraka. Wang Xian menatap dingin ke sesepuh tertinggi sekte itu. Mulut naga besarnya terbuka perlahan. Naga menuju ke dunia, mengaum. Kepala naga berukuran 3 hingga 4 kilometer muncul di langit. Mata yang seukuran rumah dan 4 kumis panjang naga gelap itu seperti monster dari dunia lain. Raungan naga mengguncang seluruh reruntuhan kerajaan dewa. Wang Xian membuka mulut naganya yang besar dan menelan sesepuh tertinggi sekte yang seperti semut. Brengsek. Penatua tertinggi dari Sekte Solitaire memandangi mulut naga yang berukuran beberapa kilometer. Dia merasa seolah-olah jurang besar menelannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan makhluk yang begitu menakutkan. Dengan ukuran tubuh beberapa kilometer, serangan skala kecil tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya.
Namun, serangan skala besar akan menghabiskan terlalu banyak energi. Jika mendarat di tubuhnya, dia hanya akan mampu menahan serangan lawan. Ini membuatnya merasakan jejak ketakutan di hatinya. Dia adalah sesepuh tertinggi dari Sekte Solitaire. Kekuatannya termasuk yang terbaik di antara mereka yang memiliki level yang sama. Angin surgawi telah turun dari langit. Bumi telah bangkit dan medan telah meningkat. Hancurkan untukku. Penatua tertinggi dari Sekte Solitaire mengertakkan gigi. 10 pedang cian raksasa ditembakkan ke langit. 10 pedang cian raksasa jatuh ke bumi. Angin naik dan bumi berguncang. Cahaya cian yang menakutkan mengembun di tengah. Cahaya cian melayang di udara dengan total 2 hingga 3.000 meter. Arus angin dalam cahaya cian melonjak dengan kecepatan yang bisa merobek segalanya. Itu bertemu dengan serangan mulut naga secara langsung. Mengaum, mengaum, tubuh naga 10.000 mil. Wang Xian tidak mengelak sama sekali. Dia langsung menuju cahaya cian yang menakutkan untuk melahapnya. His, ini luar biasa. Itu langsung melahap idola Dharma dari ahli tembus pandang level 8 sekte yang cemas. Ya Tuhan, lihatlah tubuh setan langit itu. Idola Dharma macam apa yang dibudidayakan oleh iblis langit, bagaimana itu bisa begitu menakutkan. Pada saat ini, para ahli dari Kekaisaran Wuji, klan He, dan pasukan lainnya tiba di tempat yang jaraknya lebih dari 10 km dari medan perang. Melihat iblis langit langsung menelan lampu hijau, mereka semua memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Terutama ketika mereka melihat tubuh naga di belakang iblis surgawi mengembang dengan kecepatan yang mengerikan. Ini diperluas ke area seluas 7 hingga 8 km. 3 hingga 4 km bola naga, 3 hingga 4 km kepala naga, dan 7 hingga 8 km tubuh naga. Kolosus yang begitu menakutkan, bahkan dengan sapuan ringan, memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. His, ini, ketika sesepuh tertinggi dari Sekte Solipsistik melihat idola Dharma dimakan, ekspresinya sangat jelek. Saat seluruh Dharma Idol dilahap, ekspresinya berubah drastis saat melihat mulut naga yang menutupi area seluas beberapa kilometer menuju ke arahnya. Terlalu kuat, dia dengan cepat mengelak ke samping dengan ekspresi jelek. Tubuhnya bergetar dan sepasang sayap hijau muncul di punggungnya. Menabrak. Namun, pada saat ini, rantai hitam pekat di langit menyapu ke arahnya. Tidak baik. Penatua tertinggi dari Sekte Tunggal mengungkapkan jejak ketakutan di matanya saat dia menebas dengan pedangnya ke arah rantai hitam. Mengaum. Namun, hanya dalam sekejap, dia merasakan sekelilingnya menjadi gelap saat energi dahsyat mengalir ke arahnya. Ekspresinya dipenuhi keterkejutan, seolah-olah dia telah memasuki lubang hitam dan ingin segera keluar. Namun, energi gelap yang ganas itu seperti lautan, langsung memusnahkannya. Seorang seniman bela diri tingkat 8 yang mendalam telah jatuh, desis. Seorang ahli bela diri tingkat 8 yang mendalam, selain mereka yang meninggal karena sebab alami, sudah lebih dari 1000 tahun sejak ahli tingkat leluhur seperti itu meninggal. Kekuatan Skyfin ini benar-benar menakutkan. Bahkan seniman bela diri tingkat 8 yang mendalam dapat dibunuh dengan sangat cepat. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat sesepuh tertinggi dari Sekte Tunggal dilahap, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka berdiskusi dengan kaget. Tingkat ke-8 dari alam tembus pandang dapat dianggap sebagai ahli yang dapat menekan area seluas 100.000 km di benua transendensi. Sekarang, dia benar-benar terbunuh. Ini memungkinkan setiap orang untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan setan langit. Mengaum. Ledakan. Ledakan. Dengan raungan, tubuh Wang Xian, yang panjangnya lebih dari 10 km, mendarat di tanah. Seluruh area Sekte Soleheart berantakan. Mata naga raksasanya menatap dua patriark Kekaisaran Hati Es di langit. Lari, lari sekarang. Ditatap oleh mata naga raksasa, hati kedua patriark Kekaisaran Hati Es, yang berhadapan dengan lelaki tua bungkuk itu, berdebar kencang. Tanpa ragu-ragu, mereka melarikan diri ke kejauhan dengan panik. Pengecut orang pembawa sial, jika saya berada di puncak saya bisa menghancurkan kalian semua dengan satu tangan. Pria tua bungkuk itu tampak geram saat melihat dua leluhur Kekaisaran Bingxin melarikan diri. Jiwa kegelapan di tubuhnya belum dibersihkan oleh Wang Xian. Dia hanya ditekan. Kekuatannya belum mencapai puncaknya. Dengan kekuatan yang baru saja dia pulihkan sedikit, dia dapat dengan mudah menjebak dua ahli di alam tembus pandang tingkat ke-8. Namun, masih agak sulit untuk membuat mereka tetap hidup. Kekaisaran Bingxin, aku akan menghancurkan negaramu dan orang-orangmu. Aku akan membuat darahmu mengalir sejauh puluhan ribu mil. Aku akan menghancurkan semua kotamu dan menghancurkan semua anggota Royal Ice Clan. Hancurkan negaramu dan klanmu. Aku akan datang dan mencarimu segera. Tunggu kedatanganku. Mengaum-mengaum. Mata naga tirani Wang Xian menatap sesepuh berambut panjang dan Bing Fa Wu yang melarikan diri.
Suara mengerikan ditransmisikan. Kedua sosok, yang telah melarikan diri 10 kilometer jauhnya, bergetar di udara. Ekspresi mereka sangat jelek. Ada sedikit ketakutan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan dihadapkan pada malapetaka karena negara mereka dimusnahkan hanya karena mereka telah mengambil inisiatif untuk menikahkan Ling Jian'er dengan Tuan Muda Ao Tian untuk menjilat sekte solipsistik. Mereka bahkan ingin memusnahkan semua anggota klan Imperial Ice. Sebagai kerajaan es yang telah berdiri tegak di wilayah yang luas selama puluhan ribu tahun, anggota klan es sendiri berjumlah puluhan juta. Sebagian besar dari mereka berkumpul di kota Kekaisaran Jantung Es. Dengan keganasan dan tirani iblis langit, dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Mengapa pendeta Wang the Sky Demon mengapa? Mereka tidak bisa membantu tetapi mengaum di hati mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum pahit, dan penyesalan yang tebal melonjak ke dalam hati mereka. Karena seorang wanita, karena mereka langsung menjerumuskan dinasti Bingxin ke dalam bahaya. Ayo segera kembali. Tuan Delapan ada di kota Kekaisaran. Saya menolak untuk percaya bahwa dengan kekuatan kami bertiga, dan dengan dasar dinasti Bingxin kami tidak dapat melawan iblis langit. Keduanya mengungkapkan ekspresi yang sangat malu. Dengan ekspresi muram, mereka melarikan diri dengan cepat menuju kota Kekaisaran Bingxin. Wang Xian tidak mengejar mereka karena mereka tidak bisa melarikan diri. Jika mereka berani lari, dia akan berani memusnahkan semua orang di Kekaisaran Bingxin. Ledakan. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan melihat ke arah di depannya. Abyss Demon Dragon mendatangkan malapetaka pada segala sesuatu di area Sekte Tunggal. Segala sesuatu dalam radius puluhan kilometer telah berubah menjadi reruntuhan. Di tanah, ada puluhan ribu mayat. Hal yang paling menarik perhatian adalah di tengahnya, ada formasi yang memancarkan cahaya hijau. Formasi itu seperti kastil hijau. Tidak ada cahaya yang beredar, seolah-olah itu adalah materi. Meskipun Abyss Demon Dragon telah memukulnya lebih dari 10 kali, itu tidak pecah. Di dalam formasi, lebih dari 30 pria muda parubaya dan pria tua sedang melihat keluar dengan wajah pucat. Ketika mereka melihat mata naga Wang Xian melihat ke atas, hati mereka bergetar. Tubuh Wang Xian bergoyang dan dia sampai di puncak formasi. Sepasang mata naga tanpa emosi menatap ke dalam. Sky Demon, jika kamu berani membunuh kami, satu-satunya sekteku akan membunuhmu bahkan jika kami harus mengejarmu sampai ke ujung bumi. Di tengah formasi, seorang lelaki tua berteriak keras. Bang! Cakar naga Wang Xian mendarat dengan keras di formasi, menyelimuti seluruh formasi. Gelombang energi gelap yang pekat merusak formasi. Kegelapan yang terus-menerus menyebabkan formasi hijau berubah menjadi hitam perlahan. Biarkan kami pergi, ayo pergi. Setelah melihat adegan ini, orang-orang dari Sekte Tunggal dalam formasi benar-benar bingung saat mereka berteriak ngeri. Retakan, retakan, formasi retak perlahan, menyebabkan orang-orang di dalamnya merasa lebih putus asa. Aku, Wang Xian, di sini hari ini untuk memperingatkan kalian semua dari Sekte Tunggal. Wang Xian membuka mulut naganya dan suaranya menyebar dalam radius lebih dari 10.000 kilometer. Jika Jian'er kehilangan sehelai rambut, aku akan bertarung sampai mati dengan kalian semua, satu-satunya sekte. Semua yang ada di sini adalah peringatan untuk kalian semua. Jika kamu tidak mengirim Jian'er ke sana, aku akan membunuh setiap murid dari satu-satunya sekte yang aku lihat sampai aku mati atau kalian semua mati. Nada bicara Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh tanpa henti saat dia meraung. Tatapannya perlahan mendarat di area di bawah cakar naga. Itu adalah sesepuh dari tingkat ketujuh dari Sekte Citra Void dari Sekte Solicitus, serta sekelompok murid elit. Bahkan dua surga favorit dari surga dan bumi juga berada di dalam formasi. Mereka menatap Wang Xian dengan mata gemetar. Ekspresi arogan dan percaya diri mereka yang berada di atas segalanya lenyap sama sekali. Di depan Wang Xian, mereka seperti semut. Cakar naga raksasa Wang Xian menunjuk lurus ke depan. Aliran cahaya hitam cemerlang turun dari cakar naga. Tidak, tidak. Aku belum ingin mati. Saya tidak ingin mati. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Di depan Wang Xian, dua favorit Peerless Heaven di surga dan bumi telah benar-benar kehilangan kebencian mereka terhadap Wang Xian. Mereka hanya berharap Wang Xian akan menyelamatkan hidup mereka. Saat cakar naga turun, mayat langsung tertinggal di tanah. Favorit surga dari surga dan bumi dari Sekte Solitaire langsung mati. Mereka tak terkalahkan dalam kemuliaan mereka. Dua favorit surga yang telah menyatakan dominasi mereka atas seluruh wilayah yang luas dihancurkan sampai mati seperti semut. Bum bum bum. Pada saat ini, gelombang api iblis yang mengerikan datang dari langit. Di langit, Abyss Demonic Dragon membuka mulutnya yang besar. Rolling Dark Flames jatuh ke tanah. Semuanya terbakar dan terkorosi oleh kegelapan.
Tidak ada apapun di seluruh basis sekte solipsistik di reruntuhan kerajaan dewa. Pergi dan hancurkan wilayah kekaisaran Bingxin di reruntuhan kerajaan ilahi. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke sekeliling. Akhirnya, dia melihat pria tua bungkuk itu dan berkata kepadanya. Itu bos iblis. Aku yang terbaik dalam membunuh dan membakar. Keke. Pria tua bungkuk itu bergerak dan terbang langsung ke arah kerajaan Bingxin. Ini iblis langit ini benar-benar mengancam sekte kita dan membunuh semua orang di sini. Seperti yang diharapkan dari iblis langit. Dia sama sekali tidak takut dengan sekte kita dan tidak takut akan balas dendam mereka. Iblis seperti ini, siapapun yang berani memprovokasi dia akan mencari kematian. Kekaisaran Bingxin awalnya berhubungan baik dengan pendeta Wang. Mengapa dia tiba-tiba menjadi sangat marah dan bersumpah untuk memusnahkannya atau bahkan seluruh klannya? Suara kaget terdengar dari sekitarnya. Semua orang melihat solipsisme yang hancur dan menelan ludah. Ini adalah salah satu dari 3 kekuatan super, solipsisme. Banyak orang penasaran dengan alasan mengapa pendeta Wang begitu marah. Dia tidak peduli dengan solipsisme dan bersumpah untuk menghancurkan dinasti Icheheart. Segera, semua yang terjadi di sini dan penyebabnya tersebar ke berbagai negara adidaya. Ketika mereka menerima berita ini, semua orang tercengang. Ini menyebabkan mereka mengejek dinasti Bingxin. Pendeta Wang telah baik kepada Anda, namun Anda tidak tahu berterima kasih. Pada akhirnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa pendeta Wang adalah iblis langit yang legendaris. Kali ini, dinasti Bingxin hancur total. Melihat sosok di reruntuhan di depan, mata para ahli dari berbagai faksi melintas. Ledakan, ledakan, ledakan. Di reruntuhan kerajaan dewa, kesunyian tidak berlangsung lama ketika suara gemuruh terdengar lagi. Apakah sudah dimulai? Sepertinya iblis langit akan memusnahkan dinasti Bingxin kali ini, dan itu akan menjadi pemusnahan berdarah. Bukankah iblis langit akan memusnahkan semua orang di dinasti Bingxin itu puluhan miliar orang? Tidak mungkin memusnahkan semua orang. Sangat mungkin untuk memusnahkan klan es keluarga kerajaan. Setan langit baru saja mengatakan itu. Siapa yang meminta dinasti Icheheart untuk tidak berterima kasih mereka layak ditendang ke abis. Mendengar raungan dan jeritan dari dinasti Icheheart, semua orang merasa hati mereka bergetar. Orang tua bungkuk itu juga orang yang kejam. Apakah kita akan menghancurkan negara? Dalam waktu kurang dari 5 menit, bayangan hitam yang menakutkan terbang langsung. Di depannya, bola darah berwarna merah darah berdenyut di depannya. Bola darah itu sangat aneh dan jahat. Tatapan Wang Xian menyapu sekeliling. Tubuhnya bergerak dan segera kembali ke ukurannya sekitar 150 meter. Tatapannya tertuju pada pria tua bungkuk itu. Hehe, Bos Mo, ini barang bagus di tangan saya. Ini adalah garis keturunan dari klan es Kekaisaran Bingxin. Karena bosmu ingin memusnahkan seluruh klanmu, secara alami aku akan membantumu mempersiapkan diri dengan baik. Dengan kelompok iblis garis keturunan ini, saya bisa merasakan semua orang di Kekaisaran Bingxin. Ketika saatnya tiba, saya akan membunuh mereka secara langsung. Hehe. Bagaimana, bosmu bukankah yang ini sangat kuat? Mata lelaki tua bungkuk itu berbinar saat dia berkata kepada Wang Xian dengan sikap menjilat. Ayo pergi. Wang Xian menatap dingin. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung ke arah kerajaan Bingxin. Baiklah, bos iblis. Pria tua bungkuk itu menyeringai dan terbang di langit, mengikuti di belakang Wang Xian. Di dunia ini, siapapun yang berani memprovokasi saya, bos Demon, akan mati. Saya tidak peduli apakah Anda berasal dari sekte solipsistik atau kekaisaran Bingxin, hehehe. Tetua bungkuk itu mengeluarkan tawa gila yang menyebar ke seluruh reruntuhan kerajaan dewa. 2 bayangan iblis yang menakutkan terbang dengan cepat menuju ke Kekaisaran Bingxin. Setan langit itu tidak sederhana. Tetua itu juga tidak sederhana. Di posisi Kekaisaran Wuji, mata gelap Patriark dan semua ahli Kekaisaran Wuji berdiri di tempat yang jauhnya lebih dari 10 kilometer. Melihat sosok Wang Xian dan lelaki tua bungkuk itu, Patriark Dark Eye berkata dengan nada yang sedikit serius. Oh kepala keluarga bahkan menurutmu iblis langit dan lelaki tua itu lebih kuat. Wu Qingcheng, yang berdiri di samping, bertanya dengan kaget saat mendengar kata-kata Patriark Dark Eye. Wang Xian telah menyebabkan terlalu banyak masalah kali ini. Dia telah membunuh semua ahli dan murid inti dari Sekte Solitaire. Masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia bantu. Setiap dari mereka memiliki energi menakutkan yang tersembunyi di tubuh mereka. Murid gelap mengerutkan kening dan matanya dipenuhi dengan kesungguhan. Mereka bahkan mungkin bisa melarikan diri di bawah tanganku. Mendesis. Ketika semua orang di Kekaisaran Wuji mendengar evaluasi nenek moyang mereka, mereka semua menarik napas dalam-dalam. Ini adalah nenek moyang kerajaan mereka yang hampir tak terkalahkan di wilayah yang luas.
Dia benar-benar memiliki penilaian yang tinggi terhadap Sky Demon dan lelaki tua bungkuk itu. Wang Xian itu benar-benar misterius. Dia memupuk terang dan gelap. Aku benar-benar tidak mengerti. Wu Qingcheng menatap langit dengan ekspresi rumit. Iblis langit ini membunuh banyak murid Sekte Solitaire dan menghancurkan basis Sekte Solitaire. Sekte Solitaire pasti sangat marah. Iblis langit ini benar-benar tak terkendali. Sekarang dia akan menghancurkan kekaisaran hati es. Apa yang akan terjadi selanjutnya menarik. Para ahli dari keluarga kerajaan selatan juga berdiskusi di samping. Wilayah yang luas itu akan menjadi hidup. Saint of Light, Priest King, adalah Sky Demon. Dinasti Icheheart dengan tidak berterima kasih telah mempertunangkan Bing Jian dengan Tuan Muda Aotian. Berita tentang Raja Pendeta yang bersumpah untuk menghancurkan dinasti hati es dengan cepat menyebar ke seluruh reruntuhan kerajaan dewa. Ketika semua orang mendengar berita itu, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pertama-tama, fakta bahwa orang bijak cahaya adalah iblis langit membuat banyak orang merasa tidak percaya. Namun, banyak orang masih mendukung Pendeta Wang dalam pertempuran mendadak ini. Pertama, Pendeta Wang telah menyelamatkan banyak orang, dan kedua, orang-orang yang telah dibunuh oleh iblis langit semuanya sangat kejam. Sebaliknya, rasa tidak berterima kasih dari kerajaan Icheheartlah yang membuat semua orang membenci mereka. Bos iblis, lokasi di depan adalah kota kekaisaran Bingxin. Wang Xian dan lelaki tua bungkuk itu sangat cepat. Hanya dalam beberapa menit, mereka sudah terbang beberapa ribu kilometer. Kerajaan Bingxin tidak jauh dari reruntuhan kerajaan dewa. Segera, sebuah kota muncul di garis pandang mereka. Membunuh. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Mata tirani terbang ke arah kota di depannya. Tubuhnya dipenuhi dengan kebrutalan. Jika dia menggunakan energi gelap secara berlebihan, energi gelap yang brutal akan memenuhi pikirannya. Keke, ini bosmu. Siapapun yang memiliki garis keturunan kekaisaran Bingxin, bunuh mereka semua. Pria tua bungkuk itu mengeluarkan teriakan aneh. Bayangan mereka berdua langsung muncul di atas kota. Kota ini meliputi area seluas 100 km. Populasi di bawah ini telah mencapai puluhan juta. Semua warga dinasti Bingxin, dengarkan. Keluarga kerajaan dari dinasti Bingxin telah menyinggung dewa langit kita. Kalian semua, segera berlutut di tanah. Penatua bungkuk melayang di langit saat suara mengerikan dan menakutkan terdengar ke bawah. Retakan, retakan, retakan. Arai perlindungan kota yang diaktifkan secara instan langsung diledakkan oleh kekuatan yang kuat. Tekanan yang mengerikan menutupi area di bawah. Apa, langit saya setan langit itu adalah iblis langit iblis itu. Di kota, semua orang mengangkat kepala dan melihat dua bayangan iblis yang menakutkan di langit. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Bahkan beberapa seniman bela diri yang berwawasan penuh dengan keterkejutan. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi Ice Heart Empire. Mata naga dingin Wang Xian menatap ke bawah. Gelombang kekuatan naga iblis diarahkan ke bawah. PFFT. Semua orang di kota memiliki perubahan ekspresi yang drastis saat mereka memuntahkan darah. Kalian sekelompok bajingan kekaisaran Bingxin terkutuk, cepatlah dan berlutut. Pria tua bungkuk itu meraung pada orang-orang di bawah. Ya, berlutut. Cepat dan berlutut. Astaga ya Tuhan. Semua orang buru-buru berlutut di tanah, mata mereka dipenuhi teror. Semua yang memiliki garis keturunan keluarga kerajaan dari dinasti Bingxin akan mati. Keke. Pemusnahan, aku paling menyukainya. Ketika semua orang berlutut di tanah, lelaki tua bungkuk itu melambaikan tangannya. Bola darah di depannya langsung menyerang sosok di bawah. Mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan kebanyakan adalah eselon atas kota. Menghadapi metode aneh dari lelaki tua bungkuk itu, orang-orang dari keluarga kerajaan Bingxin mengungkapkan ekspresi ketakutan. Ah! Suara terus-menerus terdengar. Setidaknya 1000 orang di seluruh kota semuanya mati. Ledakan. Tatapan Wang Xian menyapu melewati mereka. Dia tidak memperhatikan mereka dan terus terbang menuju arah kerajaan Bingxin. Jangan salahkan dia karena kejam. Dia memperlakukan kekaisaran Bingxin dengan sangat baik. Bahkan, dia bahkan berutang budi pada mereka. Namun, mereka membalas kebaikannya dengan permusuhan dan ingin membunuhnya. Kalau begitu, dia harus mulai membayar harganya dengan darah. 1 juta mayat akan dikubur, dan darah akan mengalir sejauh ribuan mil. Mulai. Ada berita dari kota Wanbei di kekaisaran Bingxin. Setan langit dan seorang lelaki tua dengan aura iblis yang mengerikan telah muncul. Semua murid dari keluarga kerajaan kekaisaran Bingxin telah terbunuh. Bunuh siapa saja yang tidak berlutut. Ini adalah kota ke-8. Sementara Wang Xian dan lelaki tua bungkuk itu melakukan pembantaian di kekaisaran Bingxin, berita itu juga menyebar ke reruntuhan kerajaan dewa. Semua orang memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka.
Iblis langit ini benar-benar ingin memusnahkan semua anggota keluarga kerajaan Kekaisaran Bingsin. Setan langit layak menjadi setan langit. Kekaisaran Bingsin yang tidak bisa dibunuh, iblis langit yang tidak bisa dibunuh. Dia memenuhi janjinya. Saat itu, Pendeta Wang membantu Patriark Kerajaan Bingsin mengusir jiwa gelap dari tubuhnya secara gratis. Sekarang, mereka dengan paksa memisahkan Ling Jian'er dan Wang Xian. Mereka bahkan ingin membunuh Pendeta Wang. Secara alami, Pendeta Wang tidak akan membiarkan mereka pergi. Saya mendukung Pendeta Wang untuk memusnahkan kekaisaran. Semua orang yang tidak tahu berterima kasih, bunuh mereka semua. Di reruntuhan kerajaan dewa, semua orang berdiskusi dengan keras setelah menerima berita itu. Pemusnahan kekaisaran sedang dilakukan di bawah perhatian seluruh wilayah yang luas. Jika kekaisaran Bingsin dimusnahkan, itu akan memicu badai di wilayah yang luas. Ah, di kota yang tak tertandingi indahnya, jeritan kesakitan bisa terdengar tanpa henti. Lebih dari 10.000 orang, keke. Tetua bungkuk itu terbang mendekat dan menjilat lidahnya. Bola darah di depannya sudah berukuran 2 meter. Bola menari darah tampak sangat jahat. Bos iblis, lebih dari 1000 kilometer di depan adalah kota Kekaisaran Hati Es, Kerajaan Agung di Danau Hati Es. Seluruh kota kekaisaran telah berdiri selama lebih dari 10.000 tahun. Pasti ada banyak susunan yang kuat di dalamnya. Pria tua bungkuk itu menunjuk ke depan dan berkata dengan semangat di matanya. Ayo pergi. Wang Xian tidak ragu sama sekali dan terbang langsung menuju kota Kekaisaran Kerajaan Bingsin. Hari ini, apapun yang terjadi, negara harus dihancurkan dan orang-orang harus dibunuh. Hanya kekejaman dan pertumpahan darah yang bisa membuat sekte itu takut. Hanya dengan begitu sekte tidak berani melakukan apapun pada Jian'er. Terlepas dari apakah itu kemarahan dan kebrutalan di hatinya atau demi Jian'er. Hari ini, langit pasti akan diwarnai merah. Itu hanya di depan. Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku mulai membunuh. Mata keruh lelaki tua bungkuk itu dipenuhi dengan kegembiraan. Wang Xian menatap ke depan. Di depannya ada sebuah danau yang sangat besar. Air di danau itu sangat jernih sehingga dasarnya bisa terlihat. Di tengah ada kastil besar. Seluruh kastil ditangguhkan di atas danau. Itu seperti dunia dalam mimpi. Pada saat ini, kastil besar itu benar-benar diselimuti air danau biru-biru. Raung-raung, Ais Dharma Raja, apakah Kekaisaran Bingsin siap untuk dihancurkan? Wang Xian menatap kastil di depannya, dan niat membunuh yang kuat keluar dari matanya. Demon Sky Demon, Kekaisaran Bingsin kami telah berdiri di wilayah yang luas selama lebih dari 10.000 tahun. Apakah semudah itu menghancurkan kerajaan kita? Pada saat ini, di depan gerbang utama kota Kekaisaran Bingsin, semua ahli kerajaan Bingsin berdiri di tembok kota. Ada lebih dari 100.000 orang. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Wang Xian dan lelaki tua bungkuk itu. Pria tua berambut panjang itu terlihat sangat malu saat dia menatap mereka dan menggeram dengan suara rendah. Mereka yang berani menyinggung kerajaan Bingsin kita akan dibunuh tanpa ampun. Dibunuh tanpa belas kasihan. Iblis langit dan iblis bumi apa selama mereka berani melawan dinasti Bingsin kita, biarkan mereka pergi ke neraka. Itu benar. Bunuh iblis langit, gantung kepalanya di tembok kota, dan potong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Di tembok kota, para ahli dari dinasti Bingsin berteriak keras. 3 nenek moyang dinasti Bingsin berdiri di tengah. Raja dari dinasti Icheheart berdiri di samping. Raja dari dinasti Icheheart tidak mati di arena seni bela diri dari Sekte Solitaire. Sebagai raja dari kekuatan kelas 1, dia memiliki metode penyelamatan jiwa yang kuat. Saat pertempuran pecah, dia melarikan diri bersama putranya, Bing Jinghuan. Melihat Demon Langit di depannya, tubuhnya bergetar. Benar dan salah, penyesalan, keengganan, kemarahan, dan terakhir, niat membunuh yang kental. Kita harus membunuh Skyfin, kita harus. Hehehe, kupikir kamu sangat kuat, tapi kamu masih bersembunyi di sarangmu. Lihat, ini adalah darah keluarga kerajaan dari dinasti Bingsin. Darah mengalir sejauh ribuan mil, dan lebih dari 200.000 nyawa guk-guk, hehehehehe. Pria tua bungkuk itu bergerak dan melayang di tengah, darah di depannya melompat. Aura jahat memancar dari tubuhnya, dan penampilannya seperti penjahat jahat. Apa? Bola darah itu memberiku perasaan yang sangat familiar. Ini iblis sialan, bunuh dia, bunuh dia. Darah mengalir sejauh puluhan ribu mil beraninya dia membantai anggota klan es keluarga kerajaan kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Ratusan ribu orang di tembok kota sebagian besar adalah anggota klan es keluarga kerajaan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mata mereka menjadi merah darah saat mereka meraung dengan niat membunuh. Bahkan 3 tetua kerajaan Bingsin memiliki mata merah darah dan tubuh mereka sedikit gemetar. Pendeta Wang,
Kamu juga telah membunuh mereka. Sekarang, apakah Anda benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan kerajaan Bingxin kami? Bing Fafu menatap Wang Xian dengan ekspresi yang sangat malu saat dia meraung dengan suara rendah. Tidak perlu klan yang tidak tahu berterima kasih ada di dunia ini. Wang Xian meraung dengan ekspresi marah. Dia membuka mulut naga besarnya dan bola api hitam terbang langsung menuju kota kekaisaran. Bagus. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kerajaan Bingxin kami akan takut pada Anda? Tetua berjanggut putih, yang berada di tengah, meraung dengan ekspresi ganas. Dia melambaikan tangannya. Berdengung. Formasi yang mencakup kota kekaisaran Bingxin diringkas menjadi pedang raksasa yang berukuran 1000 meter. Pedang raksasa terbang ke arah Wang Xian dan sesepuh bungkuk. Formasi serangan yang sangat kuat. TSK. Pria tua bungkuk itu memandangi pedang besar yang menyerangnya dengan tatapan dingin di matanya. Dia melambaikan tangannya dan banyak tombak hitam terbang ke arah pedang besar itu. Ledakan. Suara ledakan hebat bisa terdengar. Itu benar. Formasi serangan dapat mengancam pembangkit tenaga listrik di level 8 dari ranah Sitraf. Seperti yang diharapkan dari sebuah kerajaan yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Pria tua bungkuk itu menjilat lidahnya dan menatap Wang Xian. Bos iblis, ini sedikit merepotkan. Formasi ofensif dapat mengancam pembangkit tenaga listrik di level 8 dari ranah Sitraf. Formasi pertahanan pasti akan mampu menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik di level 8 dari alam tembus pandang. Dia berkata kepada Wang Xian, kamu ingin menghancurkan kekaisaran Bingxin, kita bermimpilah. Di tembok kota, 3 lelaki tua dari kekaisaran Bingxin menatap Wang Xian dan lelaki tua bungkuk dengan mata penuh dengan niat membunuh. Apakah begitu saya benar-benar ingin mencobanya? Wang Xian menjilat bibirnya dan menatap langit di atas kota kekaisaran Bingxin. Dharma Idol, naga iblis abis. Wang Xian meraung keras. Kegelapan berkumpul di langit dan pintu jurang besar perlahan muncul. Meskipun saya belum mencapai perpaduan terang dan gelap, saya bisa mencapai keseimbangan antara terang dan gelap. Ayo coba gerakan ini. Setelah Wang Xian merilis Dharma Idol-nya, Abyss Demonic Dragon, sinar cahaya perlahan muncul di mata naga yang dalam seperti jurang. Cahaya perlahan menutupi tubuhnya. Untuk pertama kalinya, dia berubah menjadi naga cahaya ilahi. Mutiara naga dimuntahkan dari mulutnya. Kekuatan cahaya di jantung cahaya dan kegelapan diaktifkan dengan kekuatan penuh. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju mutiara naga cahaya. Naga cahaya ilahi yang mirip dengan naga iblis abis yang terkondensasi di langit. Satu cahaya dan satu kegelapan. Yin dan yang berlawanan kutub, menciptakan dan menghancurkan satu sama lain. Wang Xian dengan paksa menciptakan 2 naga cahaya ilahi dan naga ilahi gelap dengan kekuatan yang sama. 2 naga menghancurkan dunia. Mengaum. 2 raungan terdengar di depan kota kerajaan Bingxin. Di langit, gerbang jurang besar perlahan terbuka di atas kota. Naga iblis abis menjulurkan kepalanya yang besar dan ganas. Raungan datang dari mulut abis Demon Dragon. Di depan Wang Xian, naga cahaya ilahi memadat. Itu memiliki cahaya putih yang mempesona, tubuh suci, dan sisik naga yang hidup. Itu juga mengeluarkan raungan naga. Bagaimana seseorang bisa mengendalikan atribut kegelapan dan cahaya? Aura yang menakutkan. Bagaimana kita memprovokasi musuh yang begitu kuat? Orang suci cahaya dan iblis surgawi. Bagaimana kita memprovokasi dia ini? Brengsek. Beraninya dia datang ke kota kerajaan Bingxin kita, siapa yang peduli dengan iblis surgawi atau santo cahaya, bunuh dia, bunuh dia. Pada saat ini, di dalam Bingxin Imperial City, wajah semua orang dipenuhi ketakutan saat mereka melihat naga iblis abisal dan naga cahaya ilahi di langit. Seluruh kota kekaisaran yang besar itu sunyi senyap. Puluhan juta orang memperhatikan. Beberapa terkejut, sementara yang lain sangat marah. Tidak mungkin mematahkan formasi kami. Kerajaan Bingxin kami telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Tanpa kedatangan formasi Void Tier 9 yang mendalam, kita bisa melupakan tentang menghancurkannya. Raja Bingxin memandang naga iblis abis dan naga cahaya ilahi yang terbentuk di langit dengan ekspresi yang sangat jelek. Dia menggeram dengan suara rendah. Ketiga patriark itu juga menatap mereka dengan ekspresi muram. Mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka telah menyaksikan kekuatan Wang Xian dan lelaki tua bungkuk itu. Bahkan jika mereka bertiga bergabung untuk menyerang, mereka masih bukan tandingan Wang Xian dan yang lainnya. Mereka hanya bisa mengandalkan formasi di kota kekaisaran untuk bertahan dan berperang. Melihat makhluk terang dan gelap di langit, mereka bertiga terlihat sangat khusyuk. 2 naga bertemu. Wang Xian menatap 2 naga dewa terang dan gelap di langit. Salah satu mata kedua naga suci itu perlahan berubah menjadi hitam. Mengaum. Kedua naga suci itu berputar mengelilingi satu sama lain.
Mereka memiliki kekuatan yang sama, jadi kekuatan mereka sama sekali tidak bisa melukai pihak lain. Membunuh. Wang Xian mengayunkan cakar naganya. Kedua naga yang saling mengitari benar-benar terjerat bersama. Tubuh mereka berguling dan bergoyang saat mereka menyerang kota Kekaisaran Bingxin secara langsung. Kamu ingin menerobos kota-kota Kekaisaran Bingxin kami hanya dengan dua binatang buas ini bermimpilah. Melihat dua naga dewa terang dan gelap yang berukuran lebih dari 100 meter menyerang mereka, Master S. Wufa melambaikan tangannya. Bersenandung, cahaya biru menyala, dan riak muncul di Ice Heart Lake. Riak-riak melonjak menuju kota Kekaisaran Jantung Es, dan sebuah telapak tangan yang panjangnya sekitar 5.000 meter muncul di langit. Bunuh dua makhluk ini. Mereka yang berani menyerang kota Kekaisaran Hati Es akan mati. Mereka yang menyinggung kota Kekaisaran Hati Es akan dibunuh. Di tembok kota, para ahli di jantung es kota Kekaisaran berteriak kegirangan saat mereka melihat telapak tangan yang sangat besar muncul. Mengaum, mengaum. Kedua naga dewa terang gelap menatap telapak tangan yang telah menutupi mereka sepenuhnya dan meraung. Ledakan. Telapak tangan raksasa itu mendarat dan kedua naga dewa bertemu langsung. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar dan dua naga dewa terang gelap terlempar ke belakang. HMPH, bahkan jika kamu menggunakan semua kekuatanmu hari ini, jangan pernah berpikir untuk melangkah ke kota kerajaan Bingxin kita. Bing Fa tidak melihat situasi ini. Senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berteriak pada Wang Xian. Bahkan jika kami tidak menyerang, kamu tidak akan bisa memasuki kota Kekaisaran Icheheart kami. Setan langit, enyahlah segera. Pria tua berjanggut putih yang berdiri di tengah berteriak dengan amarah dan percaya diri. Enyahlah, enyahlah untukku. Setan terkutuk, benda terkutuk, enyahlah untukku. Bahkan jika aku berdiri di sini dan tidak bergerak, kamu tidak akan bisa membunuhku. Kata-kata dari dua patriark meningkatkan kepercayaan semua orang di Icheheart Imperial City. Mereka mengutuk Wang Xian yang berdiri di luar. Itulah yang saya bicarakan. Kekaisaran hati es kita yang megah telah berdiri selama puluhan ribu tahun. Bagaimana kita bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Meskipun iblis langit itu kuat, dia masih sedikit sombong jika dia ingin menghancurkan kota Kekaisaran hati es kita. Skyfin orang pembawa sial itu berkata bahwa dia ingin kita berdarah sejauh ribuan mil. Datanglah jika Anda memiliki kekuatan. Di kota yang sunyi, kepercayaan diri semua orang meningkat saat melihat pemandangan di luar tembok kota. Pada awalnya, mereka semua sangat gugup karena takut akan nama Skyfin. Sekarang mereka melihat bahwa Skyfin tidak bisa masuk sama sekali, mereka langsung merasa jauh lebih santai. Beberapa orang pemarah menunjuk keluar dan mulai mengutuk. Dalam sekejap, seluruh kota Kekaisaran Icheheart menjadi hidup. Hehe, menarik sekali. Saya tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu menarik. Di sebuah bangunan mewah yang paling dekat dengan gerbang utama kota, lebih dari 10 pemuda dan pemudi duduk di atap dengan senyuman di wajah mereka. Dari posisi mereka, mereka dapat dengan jelas melihat segala sesuatu di luar. Seorang pria muda melihat sekeliling dengan minat di wajahnya saat dia berkata sambil tersenyum. Itu benar, setan langit telah datang untuk menyerang kota Kekaisaran Bingxin. Ini adalah masalah yang akan mengguncang wilayah yang luas. Seorang pria muda di sampingnya bergema sambil tersenyum. Jadi bagaimana jika itu adalah iblis langit itu masih mengawasi dari luar? Beberapa pemuda berseragam keluarga Kekaisaran Bingxin berkata dengan ekspresi dingin. Haha, tapi Sky Demon sangat kuat untuk bisa memaksamu sampai titik ini. Pemuda yang mengenakan pakaian emas di tengah tersenyum dan melihat keluar. Mereka tidak peduli bahwa iblis langit ingin menghancurkan dinasti Icheheart. Bahkan jika gerbang kota dibobol, mereka tidak khawatir sama sekali. Karena mereka adalah murid keluarga kerajaan selatan. Setan langit tidak berani membunuh mereka dan malah menyinggung keluarga kerajaan selatan. Hehe, ini baru permulaan. Di luar gerbang kota, Wang Xian mendengar kutukan dan ejekan yang datang dari dalam kota Kekaisaran. Sedikit senyum dingin muncul di wajahnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan dua cakar naga. Naga ilahi terang gelap yang dikirim terbang ke belakang mengayunkan tubuhnya dan terus berputar bersama. Menghancurkan. Dengan raungan rendah, naga dewa terang gelap sekali lagi terbang menuju tembok kota. Orang bodoh yang keras kepala, lanjutkan. Melihat dua naga dewa terang gelap menyerang lagi, ekspresi dingin muncul di wajah Ice yang tak berwajah beku. Dia melambaikan tangannya, dan telapak cahaya besar menyerang lagi. Mengaum, mengaum. Kepala naga dewa terang gelap saling berdekatan, dan mereka mengeluarkan raungan naga pada saat bersamaan. Telapak tangan besar mendarat di kepala mereka, dan gelombang kekuatan memasuki tubuh mereka. Bagian terkuat dari Tai Chi terang dan gelap adalah pertahanan dan transfernya. Kekuatan yang jatuh pada tubuh naga dewa terang dan gelap ditransfer ke naga ilahi kegelapan,
dan kekuatan yang menyerang naga dewa gelap ditransfer ke tubuh naga ilahi cahaya dan kegelapan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan membatalkan satu sama lain. Selama mereka tidak melebihi batas naga ilahi cahaya dan kegelapan, mereka tidak akan terluka. Selain itu, mereka juga bisa meminjam serangan pihak lain untuk bertarung dengan kekuatan, meminjam kekuatan, dan bertarung dengan kekuatan. Ini adalah esensi sebenarnya dari Tai Chi terang dan gelap. Wang Xian menatap kedua naga suci itu sambil bergumam. Setelah itu, tubuhnya bergetar. Merusak. Raungan keras keluar dari mulut Wang Xian. Aliran air terbentuk di sekitar dua naga suci. Telapak tangan besar itu meleleh perlahan saat gelombang energi air berputar. Mengaum, mengaum. Dua raungan naga terdengar. Naga dewa terang dan gelap membawa energi air di sekitar mereka dan menyerang istana kerajaan Bingxin secara langsung. Apa itu benar-benar menahan serangan dari formasi pertahanan? Di luar tembok kota, ketika semua orang melihat telapak energi air dalam radius 5 km menghilang, wajah mereka menunjukkan ekspresi malu. Jangan takut, formasi pertahanan kota kekaisaran kita, kecuali kekosongan tingkat 9 yang dalam bergerak, jika tidak, itu tidak akan pecah. Ice Heart King memandangi dua naga dewa terang dan gelap dengan ekspresi muram. Ketiga lelaki tua itu berdiri di tembok kota tanpa ekspresi saat mereka menyaksikan dengan dingin. Gemuruh. Naga dewa terang dan gelap yang membawa energi air dalam jumlah besar langsung menabrak formasi, dan suara gemuruh seperti guntur terdengar. Seluruh kota kekaisaran tampak bergetar. HMPH. Tiga leluhur tua melihat ke tempat naga dewa terang dan gelap bertabrakan dan mendengus dingin. Meski formasinya bergetar, tidak ada retakan sama sekali. Dengan kekuatan tumbukan yang kuat, tidak mungkin mematahkan formasi pertahanan. Sky Demon, jika kamu masih tidak bisa memecahkannya, kita akan kembali tidur. Bing Jinghuan menatap Wang Xian di luar dengan tatapan ganas dan berkata dengan nada mengejek. Haha, ketika kerumunan mendengar kata-kata Bing Jinghuan dan melihat bahwa tidak ada celah dalam formasi, mereka tertawa terbahak-bahak. Segera, kalian semua akan bisa beristirahat dengan tenang. Tatapan Wang Xian menyapu Bing Jinghuan. Sedikit senyum dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Selanjutnya, bersiaplah untuk mati. Ablasi terang dan kegelapan. Wang Xian meraung liar dan melambaikan tangannya. Gelombang energi cahaya mendarat di naga cahaya ilahi. Mengaum, mengaum. Cahaya dan kegelapan langsung kehilangan keseimbangannya. Kekuatan naga ilahi cahaya sedikit lebih kuat dari naga ilahi kegelapan. Hanya sepotong kekuatan yang menembus naga cahaya dan kegelapan ilahi. Kedua kekuatan itu mulai menimbulkan korosi dengan kecepatan yang mengerikan. Dua naga ilahi terang dan gelap saling terkait, dan kekuatan korosif mendarat di formasi pertahanan Icheheart Imperial City. Seberapa mengerikan kekuatan-kekuatan korosif cahaya dan kegelapan. Jiwa kegelapan memasuki tubuh seseorang. Jika seseorang ingin membersihkan jiwa dari kegelapan, seseorang harus menemukan pendeta yang kuat untuk mengusirnya. Ini karena, dalam proses mengusir jiwa kegelapan, korosi cahaya dan kegelapan dapat langsung membunuh seseorang. Kekuatan korosi yang disebabkan oleh dua energi ekstrim tersebut dapat meletus dengan kekuatan penghancur yang bahkan lebih mengerikan daripada energi unsur tunggal. Energi ini seperti kekuatan destruktif dari 5 elemen yang saling melawan. Zi. Suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar. Kekuatan korosi cahaya dan kegelapan mendarat di formasi pertahanan dan langsung merusaknya. Di depan kekuatan penghancur ini, sebuah retakan kecil perlahan muncul pada formasi susunan. Oh tidak, dia benar-benar mengorbankan dua makhluk energi alam hampa level 8 itu untuk menghancurkan formasi susunan. Ketika celah muncul, semua orang dari Ice Heart Empire mengungkapkan ekspresi ketakutan. Serang, hentikan dia. Pria tua berjanggut putih yang berdiri di tengah memiliki perubahan ekspresi yang drastis. Dia melambaikan tangannya, dan tongkat berwarna biru muncul di tangannya. Dia mengarahkan tongkatnya ke depan dan pilar air yang panjangnya 1000 meter langsung terbentuk. Itu dibebankan ke naga ilahi terang dan gelap. Gunakan kekuatanmu untuk melawan kekuatan. Wang Xian melambaikan tangannya dan menyebabkan kedua naga dewa terang dan gelap menjaga keseimbangan antara terang dan gelap. Pilar air setebal 10 meter menyerbu naga dewa terang dan gelap seperti semburan yang telah membuka pintu air. Kekuatan tumbukan ini bisa mengubah seniman bela diri kosong yang berwawasan biasa menjadi genangan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, kekuatan yang menakutkan ini malah langsung ditransfer ke formasi susunan kekaisaran hati es. Retakan pada susunan rambut bahkan lebih besar. Tidak baik, ekspresi tetua berjanggut putih berubah drastis saat melihat adegan ini. Bersiap untuk bertempur. Dia buru-buru mengangkat staf di tangannya dan meraung keras. Apa formasi Arai akan dipatahkan? Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu hanya... Ya Tuhan, tidak baik.
Setan langit akan menyerang. Jangan takut. Kami 3 patriark bertarung melawan 2 lawan. Kami pasti akan menang. Di tembok kota, ekspresi semua orang berubah seketika. Ekspresi mereka yang sebelumnya tenang dan bahkan arogan dipenuhi dengan rasa takut. Hancurkan untukku. Wang Xian meraung dan naga dewa terang gelap meleleh dengan cepat. Kekuatan korosif menyebabkan lubang besar pada formasi. Setelah itu, suara pecahnya formasi bisa terdengar. Formasi itu perlahan menghilang. Membunuh. Wang Xian mengungkapkan ekspresi mengerikan. Dia mengangkat cakar naganya dan mengaktifkan kerajaan naga di telapak tangannya secara instan. Kekekeke, pembantaian sudah dimulai. Pria tua bungkuk itu menatap Wang Xian dalam-dalam dan berteriak melengking. Bayangan iblis muncul di sekelilingnya satu demi satu. Bayangan setan muncul satu demi satu. Hanya dalam 2 detik, ada lebih dari 10.000 dari mereka. Setiap bayangan setan memancarkan aura menyeramkan dan menakutkan. Pria tua bungkuk itu juga mengeluarkan kekuatan aslinya. Dia sangat berdedikasi untuk menghancurkan kerajaan Bingxin. Dia ingin tampil dengan baik sehingga Wang Xian dapat membantunya menyingkirkan jiwa gelap di tubuhnya. Ayo berjuang, ayo berjuang. Semua ahli ranah Voidole, serang. Begitu formasi rusak, ekspresi Bing Fawu berubah drastis. Mereka telah menyaksikan kekuatan iblis langit dan lelaki tua bungkuk itu. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh ketiga patriark. Hanya dengan menggunakan semua ahli di seluruh kota Kekaisaran Bingxin akan ada harapan. Tidak ada yang diizinkan untuk mundur. Kekaisaran Bingxin berada dalam situasi hidup dan mati. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh tanpa belas kasihan. Jantung Raja Bingxin juga berdetak kencang. Dia buru-buru memesan dengan keras. Ya, bunuh. Pada saat ini, semua orang di tembok kota merasa hati mereka tenggelam ketika mereka melihat Wang Xian dan lelaki tua bungkuk itu menyerbu. Terutama ketika mereka mendengar perintah dari para leluhur dan raja, ekspresi mereka menjadi semakin canggung. Untuk meminta semua orang di atas ranah interpretasi kosong untuk bergerak, jelas bahwa ketiga patriark tidak dapat menghentikan pihak lain. Roar-roar, pembantaian telah dimulai. Wang Xian mengangkat kepalanya dan meraung. Kepala naga di bawah langit. Tubuh naga 10.000 mil. Membunuh. Dalam sekejap, Wang Xian melepaskan kekuatan terkuatnya. Naga ilahi yang menakutkan yang panjangnya lebih dari 10 km muncul di depan kota Kekaisaran Hati Es dalam sekejap. Naga ilahi memancarkan aura iblis yang menakutkan. Itu membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk api naga. Itu menyerang kota secara langsung. Pergi, pergi. 3 patriark saling memandang dengan niat membunuh yang ditentukan di mata mereka. Ledakan. Mereka bertiga melambaikan tangan. Suara seperti tsunami terdengar saat mereka menyerang api naga yang dimuntahkan Wang Xian. Konsekuensi dari memprovokasi bos iblis kita adalah penghancuran bangsa. Di langit, lebih dari 10.000 pria tua bungkuk meludahkan sebaris kata secara serempak. Setelah itu, lebih dari 10.000 sosok terbang menuju bagian dalam kota kerajaan Bingxin. Sialan, hentikan dia. Ekspresi patriark berjanggut putih berubah drastis ketika dia melihat lelaki tua bungkuk itu menyerbu ke arahnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan hendak naik untuk menemui mereka. Kalian bertiga, tetap di sini. Rantai skala setan, kegelapan. Wang Xian mengayunkan cakar naganya. Rantai yang mengerikan memanjang keluar dari abis dan memblokir patriark berjanggut putih secara langsung. Pada saat yang sama, energi gelap dalam terang dan gelap menyelimuti sekeliling. Bestart, beraninya kamu bertarung 3 lawan 1, bunuh dia secepat mungkin lalu bunuh yang satunya. Ketika tetua berambut panjang melihat bahwa Wang Xian ingin menjebak mereka bertiga di sini, dia meraung dengan marah. Cepat, bunuh dia secepat mungkin. 1590